Ya, kembali dilanjut pemirsa di segmen terakhir. Selain kita membidik travel bubble, mungkin tadi Pak Hari juga mendengarkan Pak Sapta, ada ide-ide yang menarik juga. Selain kita mengembangkan ya pariwisata domestiknya dulu, begitu bisa kita kembangkan sekaligus kita exercise juga saat kedatangan wisatawan asing dan kitanya sudah lebih mantap lagi disiplin terhadap protokol kesehatan di pariwisata begitu Pak Hari. Sambil exercise untuk travel bubble, ada tidak kira-kira upaya atau program pariwisata lain yang sedang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi lewat pariwisata juga Pak saat ini? Itu tadi kita punya bangga berwisata di Indonesia, di destinasi yang targetnya adalah wisata Nusantara, ya. Baik itu umumnya yang bisa overland, tapi tidak terbatas juga yang bisa terbang ya. Kemarin sudah terbukti kemarin pada saat liburan Natal Tahun Baru itu banyak yang kembali baik naik pesawat maupun naik jalan darat begitu ya, mobil ya. Hotel arrival di Ngurah Rai itu biasanya 2.000, pada saat itu 8.000 sampai 9.000 orang per hari ya, dan sekarang turun lagi 2.000. Nah, bagaimana itu kita bisa ulang? Nah, karena itu kita buat program Bangga Berwisata di Indonesia di saat-saat bukan libur panjang. Ada beberapa, misalnya kita dengan work from home, why don't we work from destination wisata gitu ya, di desa wisata atau di Borobudur lah atau di Bali gitu ya, dengan catatan daerah situ bukan daerah merah gitu, sehingga terjadi perputaran wisatawan domestik dan akan menghidupkan UKM-UKM di tempat sana yang sekarang kehilangan pendapatan. Nah, terutama di Bali, tiga kabupaten kota itu yang sangat terdampak, dan Pasar, Gianyar sama Badung itu yang sangat terdampak, dan Bali menginginkan itu hidup, sedangkan yang di utara katanya pertanian bisa hidup. Nah, Batam juga, Batam memang sangat tergantung wisatawan asing gitu ya. Jadi kita sedang exercise apakah hanya ada green zone saja di Lagoy sama Nongsa atau bisa di luar, itu sedang kita exercise gitu. Oke, baik. Nah, tapi ini dilematis juga begitu ya. Kalau kita tiba-tiba ada long weekend, biasanya nampaknya tanpa banyak promosi, masyarakat kita sudah pengen jalan-jalan begitu Pak, meskipun keliling Indonesia saja. Tapi ini apa yang kekhawatiran akan setiap ada libur panjang, lonjakan dari angka kasus positif COVID juga biasanya mengikuti. Kira-kira untuk mengantisipasinya agar ekonomi di pariwisata tetap terus bisa tergenjot, tapi kita juga bisa menurunkan angka kasus COVID, ini daerah-daerah yang ada di Indonesia sudah siapkah dengan cara baru itu Pak untuk menjalankan pariwisata? Pak Hari. Nah, Ya, Pak Hari. Jadi yang saya minta di sini adalah pemerintah sendiri tidak bisa jalan. Yang menarik kemarin waktu kita rapat di Bali itu para pengelola ya, PHRI, Asita semua mau bahu-membahu melakukan yang pemerintah lakukan. Ya, jadi nanti pendisiplinan dilakukan itu. Ini saya punya contoh yang bagus, Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi sejak bulan September sampai Desember occupancy rate-nya hotel tuh di atas 80%. Bagaimana mereka melakukan itu? Pada saat dulu Covid datang awal tahun lalu itu, semua OPD di Kabupaten Banyuwangi menjadi dinas kesehatan semuanya. Jadi turun semua. Nah, akhir tahun lalu semua OPD di Kabupaten Banyuwangi menjadi Satpol PP. Mereka turun semua melihat restoran, hotel yang melanggar langsung disegel. Nah, waktu itu ketat, bupatinya yang mimpin sendiri, bahkan restoran itu hanya boleh buka 6 hari, di mana 1 hari mereka harus membersihkan tempatnya, kemudian boleh buka. Nah, ini contoh yang sudah berhasil dan hendaknya diikuti yang lain, sehingga waktu itu hotel occupancy rate-nya cukup tinggi dan mereka bisa menjaga dengan baik. Nah, ini tentu kolaborasi dari semua pihak di situ. Ya, itu kolaborasi dan ketegasan yang bisa dilakukan begitu ya untuk menjaga ekonomi di pariwisata ya tetap bisa berjalan, tapi juga setidaknya bisa mengurangi peningkatan kasus COVID di daerah mereka. Pak Sapta, perlu tidak memanfaatkan influencer, travel vlogger, tapi yang kira-kira bisa menggenjot juga daerah-daerah wisata, tapi dengan menyelipkan itu tadi protokol kesehatan COVID-19 harus ketat dilakukan. Karena kadang kita lihat juga vlogger-vloggernya juga sedikit mengabaikan juga terkait protokol itu. Gimana Pak Sapta? Jadi baik, menurut saya kita harus juga
dorong yang disebut atraksi atau Atraksi. daya tarik baru atau destinasi baru. Jadi banyak hidden destination yang kita punya. Jadi kayak saya ya bilang ke daerah saya Lampung tuh. Saya nggak tahu semua tuh di Lampung tuh ada apa. Nah itu yang kita harus promosikan untuk memecah. Jangan travel orang-orang berjalan-jalan atau pelancong itu ke situ-situ terus. Umpamanya sekarang ini kalau orang Jakarta doyannya cuma ke Bandung. Sehingga itu bisa menjadi klaster baru. Jadi Bandung bisa hitam, bisa merah. Nah ini kita harus mempromosikan destinasi baru. Nah itu yang pertama. Gimana caranya? Yang tadi Mbak Cakri bilang melalui influencer, blogger atau juga kontributor. Jadi itu online. Bisa online mereka dirangsang untuk memberitakan umpamanya ya di Lampung tuh ada umpamanya experiencing untuk kopi luwak, experiencing untuk anak-anak gimana sih tidur di bawah pohon duren alias ambil Hati duren kejatuhan pagi hari. duren ya. Iya dong, tapi kan ada gubuknya Mbak, jadi makannya enak di situ. Oke. Umpamanya contoh-contoh itu. Nah itu jadi kita bagi, kan kalau kita bagi Jakarta ini ya, umpamanya Jakarta ke Bandung, Jawa, Surabaya itu banyak sekali jutaan. Tetapi yang ke sana kan kurang. Nah ini kita perlu promosikan supaya memecah crowd itu. Nah ini juga tidak hanya di Jawa, Bali ya, tapi juga bisa di NTB, bisa di mana-mana sehingga yang tadi overland dan juga dengan destinasi baru itu terbentuk. Karena kita masih banyak destinasi-destinasi yang kita tidak tahu. Baik. Nah ini tips dan trik juga begitu ya Pak Sapta ya. Karena itu tadi tujuan kita supaya tetap bisa physical dan social distancing, tapi kita tetap bisa berwisata asik, sehat dan aman begitu. Dengan mencari titik-titik destinasi yang baru yang belum diketahui masyarakat, bisa memanfaatkan. Umpamanya sekarang lagi ngetop Mbak itu yang namanya glamping. Glamour camping, kan dia bisa camping. Ada staycation, dia stay seperti vacation, itu family. Kalau dia 4 mobil, dia bisa buat 3 mobil, bisa dengan glamping dan seterusnya, bisa dengan agrowisata. Jadi kita harus create new destination, tanda kutip ya, kalau destination gede, ya itu satu yang namanya desa wisata atau juga homestay, mereka tinggal di tempat-tempat yang ada produksi agrowisatanya mungkin, ya baik, atau kain tradisional baik. Ini mungkin bisa dijadikan. Bayangin Mbak Cakri udah pernah belum tidur di resort yang banyak pohon kopinya? Wah itu nikmat sekali pasti Pak. Akan segera melakukannya begitu ya. Tapi kita pastikan dulu kurva dari penyebaran ini bisa turun. Jangan hanya ada di Semarang atau di Ambarawa, tapi di Lampung juga ada perkebunan kopi yang menarik yang bisa dikunjungi secara terpantau. Dia bisa menikmati itu. Itu contoh-contoh gitu ke sana. Belum lagi ke Palembang. Palembang itu banyak sekali pastinya di Indonesia. Yes. Baik Pak Sapta, terima kasih. Dan Pak Hari mungkin ini juga bisa menjadi catatan. Selain itu tadi kita terus berusaha untuk bisa saling buka pertukaran dari wisatawan dari luar negeri ke Indonesia dengan exercise di travel bubble tadi. Tapi yang perlu kita perhatikan sama-sama, kita juga harus menurunkan tingkat kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia sambil kita juga menggenjot pariwisata kita. Terima kasih banyak Pak Hari dan juga Pak Sapta telah bergabung bersama kami di Lunch Talk siang ini. Sehat selalu. Stay healthy. Stay healthy. Semua. Ya, jangan lupa. Cakri. Baik, terima kasih Bapak-Bapak.